Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kini berada, Anda masih bersama saya Agus Wilyawan dalam program Pilo Indonesia Channel. Pilo Indonesia Channel ini adalah program milik para milenial yang ingin membawa persoalan Indonesia dicarikan sebuah solusi dan ingin kita mengetahui bagaimana masa depan Indonesia dari berbagai macam perspektif. Untuk kali ini hadir di depan saya adalah seorang ibu dan beliau sangat concern dalam dunia kreativitas dan inovasi. Beliau dari Universitas Krishna Dipayana, kebetulan beliau juga mengepalai sebagai ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan UNKRIS yang ada di Jakarta. Beliau bernama Dr. Susetya Herawati. Apa kabar, Bu Hera? Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Meskipun di dalam saat ini kita kondisi bulan puasa, tetapi semangat kita untuk berbicara tentang inovasi dan kreativitas kita tidak akan berhenti-henti. Karena apa? Sejujurnya Indonesia saat ini membutuhkan semacam orang-orang yang berinovasi dan berkreativitas. Bu Hera, kabarnya sekarang ini Ibu di UNKRIS mengembangkan namanya lembaga yang baru itu ya, namanya lembaga LPKK itu sendiri ya, Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan. Sebenarnya apa di balik adanya lembaga itu? Saya ingin tahu. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya, saya diundang oleh Pak Agus ya, untuk bicara tentang kreativitas. Memang itu sesuatu yang menurut saya memang itu harus menjadi satu concern tersendiri. Kaitannya apa? Untuk para generasi muda kita. Indonesia kan punya rencana Indonesia Emas 2045. Kreativitas dan kebangsaan ini yang harus didorong kuat di sana. Dan kebetulan di UNKRIS saya mendapat amanah untuk itu. Sejak kapan itu? Sejak November 24 November sebenarnya 2020. Baru sih sebenarnya. Baru ya sekitar 6 bulanan lah ya seperti itu. Tapi kita sudah memulainya itu. Nah, tentu saja kreativitas dan karakter itu sesuatu hal yang mungkin masih sulit diterima. Barang apa sih ini sebenarnya seperti itu? Kenapa harus ada seperti itu? Gitu. Nah itu kayak gitu. Nah latar belakang kenapa saya kemudian menerima pinangan gitu ya untuk menjadi ketua lembaga itu adalah ada satu empati saya di mana para generasi muda itu dalam tanda petik ya di golongan kita yang udah berusia ini dianggap sebagai generasi yang tidak peduli seperti itu. Padahal setelah kita mendalami lebih dalam lagi, ternyata memang ada satu peradaban yang memang sudah berubah gitu. Kenapa? Karena sudah ada masuknya teknologi dan informasi, sehingga anak-anak muda yang kelihatannya setiap hari pegang handphone itu sesungguhnya bukan anak-anak muda yang malas sebenarnya, tapi kreativitas dan inovasinya itu justru dimulai dari situ, sebetulnya seperti itu. Kalau nggak salah, kan di dalam lembaga pendidikan atau di perguruan tinggi kan sudah ada namanya pendidikan kewirausahaan. Kok ini ada lagi tentang Lembaga Pengembangan Kreativitas Kebangsaan ini? Apakah itu sebagai penguatan atau bagaimana? Ya betul. Jadi kalau di kampus itu ada namanya mata kuliah dasar keceriaan kampus. Nah, salah satunya adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu di dalamnya memang termuat ada yang namanya kreativitas dan inovasi. Nah, kewirausahaan sendiri itu juga di perguruan tinggi juga persepsinya salah. Jadi persepsinya itu masih belum tepat. Maksudnya gimana itu? Ya, karena gini, kalau kita belajar kewirausahaan berarti kita disuruh jadi pedagang. Nah, itu. Jadi kalau menjadi wirausaha, jadilah pedagang. Pedagang sama dengan wirausaha gitu maksudnya. Iya, padahal kan itu sesuatu persepsi yang tidak tepat gitu. Benarnya seperti apa? Jadi gini, kreativitas sendiri itu adalah kapasitas berpikir sebenarnya. Kapasitas berpikir yang kemudian juga didukung oleh yang namanya ada emosi di sana, ada kehendak. Itu kreativitas. Dan di dalam kewirausahaan kreativitas kan tentu penting. Ya, karena dari konteks yang tadi itu. Di satu sisi juga ada yang namanya inovasi. Inovasi itu
tadi yang ada di pikiran kita tadi disentuh oleh teknologi, disentuh oleh sains, disentuh oleh pengalaman, jadilah sesuatu. Tapi itu tidak dipengaruhi oleh yang namanya emosi, dipengaruhi oleh tadi itu teknologi, dipengaruhi oleh sains. Maka kemudian menjadi produk, itu inovasi. Sehingga di dalam kewirausahaan itu butuh yang namanya kreativitas dan inovasi. Karena sekali lagi kewirausahaan itu adalah mindset, bukan menjadikan anak-anak muda ini menjadi pedagang. Kalau kemudian dia menjadi pedagang itu adalah bonusnya, tetapi mindsetnya yang kita bangun. Mindsetnya apa ya? Tadi itu kreatif, mindsetnya apa? Inovatif, seperti itu. Lantas bagaimana ya, Bu Hira ya, ketika kita mendorong adanya inovasi, kreativitas, dan entrepreneur, sementara anak-anak dari rumah saja itu sudah dapat pesan orang tua, nanti Anda itu lulus sekolah jadi ini dan jadi itu. Ini gimana menurut Anda sebagai praktisi? Nah, itu memang ada satu, jadi kita punya budaya yang namanya budaya itu kan ada budaya-budaya yang baik, ada budaya-budaya yang kurang baik. Kenapa orang-orang tua itu tidak menghendaki anak-anaknya menjadi wirausaha? Karena wirausaha dipersepsikan lagi tadi pedagang. Padahal wirausaha itu adalah mindset. Apapun nanti jadinya anak-anak kita itu setelah sekolah, apakah nanti dia jadi pegawai negeri, apakah dia jadi polisi, apakah jadi guru, mindsetnya harus mindset entrepreneur. Itu. Mindset entrepreneur itu apa? Jadi dia selalu kreatif, dia selalu inovatif, dia selalu menemukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menjawab persoalan, dan itu dijalani dengan proses yang tentu saja tidak mudah, karena harus ada pembuktian kan dari apa yang dia pikirkan itu. Nah, itu sebenarnya di sana gitu. Nah, para orang tua itu merasa takut kalau anaknya belajar wirausaha, makanya dia harus belajar ilmu sainsnya itu benar-benar supaya nanti dia bekerja sesuai bidangnya. Padahal kan itu juga susah, karena kita tahu sendiri kan lapangan pekerjaan, bahkan pemerintah pun juga kan kesulitan membuat lapangan pekerjaan untuk warga negaranya. Justru sekarang yang lagi didorong adalah bagaimana generasi muda menciptakan pekerjaannya sendiri gitu. Nah, kalau mindsetnya nggak mindset entrepreneur, ya sudah patah di tengah jalan. Lulusan filsafat seperti yang ada di kru di sini tiba-tiba menjadi direktur di multimedia. Di multimedia itu kan beda sekali, dan saya yakin yang ada di sini itu mindsetnya adalah mindset entrepreneur. Itu harus seperti itu gitu. Kalau kita bicara entrepreneur, sebenarnya kekayaan kebudayaan kita kan mengajarkan bangsa entrepreneur, seperti yang terjadi di masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Kemudian kalau di Jawa mungkin di wilayah Kuningan atau Pekalongan. Kalau di Jawa Timur adalah Madura. Di Sulawesi adalah orang Sulawesi Selatan, Bugis. Kenapa nggak ditampilkan orang-orang entrepreneur ini sebagai konteks dalam kekayaan kebudayaan kita? Bahkan nyaris cerita-cerita entrepreneur orang Madura, cerita entrepreneur orang Kuningan, orang Pekalongan, atau orang Makassar, atau orang Minang, itu sedikit sekali. Ada apa dalam konteks persepsi ini? Itu tadi ada persepsi yang keliru sebenarnya di kita itu. Ada persepsi yang keliru di kita. Kalau seandainya itu mau kita luruskan bahwa wirausaha entrepreneur itu adalah mindset, kemudian apapun yang dia lakukan itu adalah membangun sesuatu yang ada di dalam dirinya, dia wujudkan melalui pemikirannya, kreativitas tadi, dia wujudkan menjadi sebuah produk. Dimanapun dia berada sebenarnya ya dia bisa mampu gitu itu. Nah, betul sekali Pak Agus ya, bahwa masyarakat kita itu sebenarnya masyarakat entrepreneur. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu kan negara kepulauan. Negara kepulauan itu kan mindsetnya mindset entrepreneur. Kalau tidak ya dia sudah tergulung ombak, istilahnya kan begitu. Dia mampu menghitung tanggal, dia mampu menyiapkan makanan yang tidak basi, kemudian dia mampu survive dengan gelombang dan lain sebagainya. Itu kan mindset entrepreneur, ketangguhan yang dia ini kan, tidak patahnya dia di tengah jalan. Itu seperti itu. Nah, kalau itu kemudian tidak diceritakan, ya saya tidak tahu juga kenapa seperti itu. Padahal kan itu sesuatu jiwa yang kita miliki sebenarnya, yang harusnya kita tumbuhkan, kita kita siarkan untuk menjadi contoh daripada anak-anak generasi muda saat ini gitu. Dan kreativitas anak-anak muda saat ini juga memang sudah jauh berbeda dari zaman yang
tadi dia. Ya, ya, artinya bahwa kebudayaan itu memberikan suatu ajaran bahwa kita ini ada bangsa besar dan bangsa entrepreneur. Cuma ini jarang kita ajarkan di dalam suatu dunia pendidikan. Lantas lembaga LPKK ini perannya bagaimana untuk mensosialisasikan ini kepada para mahasiswa, para generasi muda ini? Ya, untuk meluruskan mindset itu, saya mencoba untuk menggali dari awal sekali. Dari apa? Dari pribadi mahasiswa. Jarang di kita itu sadar bahwa kita itu diciptakan Tuhan itu dengan satu keunikan tertentu. Kita punya potensi tertentu yang berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Itu yang jarang sekali dibangkitkan di lingkungan pendidikan kita. Yang ada ya, kamu belajar ini jawabannya adalah begini, seperti itu. Padahal masing-masing orang, masing-masing mahasiswa ini punya karakter, punya passion, punya bakat, minat yang berbeda. Saya mencoba membuat sebuah channel yang namanya channel Halo Ibu Unkris di situ. Kenapa ditanyakan juga kenapa Ibu ya? Ibu kan pendidik, jadi saya anggap itu aja. Jadi ngobrol sama anak-anak mahasiswa gitu ya, seorang ibu ngobrol sama anak-anak mahasiswa, menggali potensi-potensi yang ada di sana. Saya mencoba membangun bahwa kamu itu bukan gelas kosong loh, kamu tuh gelas isi. Nah, isi kamu tuh ini. Isi kamu itu ternyata kamu kuliah di teknik, tapi kamu punya passion nyanyi. Kamu punya passion membuat desain misalnya kayak gitu. Nah, passion yang lain itu yang harus kita tumbuhkan. Tidak sekedar, jadi nanti begitu dia lulus, itu dia tidak sekedar menjadi ilmuwan sesuai ilmu ansihnya, tetapi dia juga menjadi seorang yang bijaksana karena dia tahu potensi dirinya, yang itu yang dia kembangkan. Nah, itu saya coba seperti itu. Jadi menggali potensi-potensi generasi muda, gelas-gelas isi tadi itu harus kita apresiasi, kemudian kita arahkan kemana nanti dia akan bisa berkembang, sehingga begitu lulus di teknik atau begitu lulus di VIA atau begitu lulus di ekonomi atau begitu lulus di hukum, ketika mempunyai profesi yang lain dari kuliahnya itu nggak usah malu, karena ternyata dari bakat potensinya itu dia bisa tumbuhkan menjadi lapangan pekerjaan dia sendiri gitu. Apalagi Tuhan sendiri kan telah memberikan keistimewaan kepada umat-umatnya terkait segala macam kualitas dan kepribadian lah. Terkadang dari si manusia sendiri itu kan nggak bisa mengeksplorasi apa sih talent yang dimiliki sendiri. Apakah LPKK itu berorientasi membangkitkan seperti itu? Betul sekali. Jadi kemarin kami sudah ada beberapa mahasiswa sebagai experience kita. Itu kita coba bangkitkan. Begitu selesai kami diskusi, oh Bu, ternyata saya punya itu ya. Selama ini saya nggak mengerti Bu. Terus kamu ngapain aja? Saya melihat teman-teman saya. Ketika saya melihat teman-teman saya, hati saya iri Bu, karena saya nggak sama dengan teman-teman saya. Nah, saya sekarang baru sadar, baru tahu bahwa ternyata saya itu punya keistimewaan, bahwa saya itu punya sesuatu yang berbeda, bahwa sesuatu keistimewaan dan yang berbeda yang ada di diri saya itu bisa saya bangkitkan untuk menjadi nilai value positif di dalam diri saya yang nanti mendorong keilmuan yang saya miliki. Itu baru di LPKK itu meleverage itu, membangkitkan kembali, menyadarkan kembali seperti itu. Menurut Ibu, idealnya itu apakah untuk mendeteksi potensi seseorang itu, apakah harus dalam usia ketika mereka baru masuk kuliah, atau seharusnya ada deteksi dini sejak dia itu lahir, manusia lahir, mungkin 0 hingga 8 tahun, dari situ dideteksi dini potensi-potensi dari seseorang itu, sehingga pendidikan bisa mengolahnya, bisa enak. Orang itu talentnya kemana? Apakah perlu kayak gitu enggak? Harusnya sih seperti itu. Jadi kita tidak terlalu repot belajar yang banyak, tapi ujungnya kita nggak tahu gunanya belajar banyak itu untuk apa. Karena ternyata ilmunya itu sia-sia. Meskipun ilmu sebenarnya kan nggak ada yang sia-sia ya. Tetapi kalau kita belajarnya itu dari memang talenta kita, berarti kan dia akan menjadi spesial. Spesial dia di situ. Seperti itu. Nah di kita kayaknya belum ada itu yang kayak gitu. Dan Anda sendiri dalam beberapa forum-forum kan selalu menekankan untuk menjadi manusia yang merdeka gitu. Bukan sekedar jargon kampus merdeka, tapi menjadi manusia merdeka. Sebenarnya esensinya apa sih kalau dihubungkan dengan inovasi dan kreativitas itu? Ya, kreativitas dan inovasi itu adalah kemerdekaan berpikir sebenarnya. Tadi saya sampaikan kreativitas itu adalah kapasitas kita berpikir yang dipengaruhi oleh emosional kita,
yang dipengaruhi juga oleh kehendak. Jadi ada emosi, ada kehendak gitu. Jadi kita kan punya namanya emosional ya, ada marah, sedih, susah dan segala macam. Itu bukan sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Kalau itu digunakan menjadi sesuatu yang bagus, itu menjadi hal yang luar biasa. Contohnya nih, kalau di film-film kungfu, untuk menjadi hebat itu dia harus dendam dengan sesuatu. Harus dendam dengan masa lalu, harus dendam dengan seseorang, seperti itu. Di Korea sendiri misalnya, karena dia merasa ingin mengungguli Jepang gitu ya, makanya dia mendidik generasi mudanya seperti itu, harus mengalahkan Jepang misalnya, tapi dengan dengan tadi itu, dengan kreativitas dan inovasi. Dan kita sekarang bisa lihat dari sisi budayanya dia memang menggoyang dunia juga kan pada akhirnya, dengan K-popnya, dengan drakornya gitu. Nah, kita sebenarnya punya banyak itu, tetapi saya juga nggak tahu juga kenapa itu tidak serta-merta, khususnya di dunia pendidikan ya, itu dibangkitkan gitu. Pendidikan kita kan lebih kalau saya lebih melihat itu seperti mengkandangkan, mengkotakkan pikiran-pikiran anak-anak sekolah kita, seperti itu gitu. Jadi untuk menjadi manusia merdeka memang butuh suatu upaya-upaya yang sangat keras dan motivasi yang tinggi. Apalagi konsep yang kita anut selama ini adalah konsep keseragaman. Dan keseragaman seharusnya melahirkan namanya suatu rasa persatuan, justru malah menjadikan suatu masalah dan konteks kemerdekaan pendidikan di Republik ini. Mungkin kita lanjutkan dalam season selanjutnya.